namaku Rani. Aku anak rantau dari Magelang, yang baru aja pindah ke Jogja karena keterima di salah satu kampus negeri. Dulu aku kira tinggal di Jogja itu bakal menyenangkan, tapi semua berubah sejak aku tinggal di sebuah kos-kosan lama di daerah Pogung Lor, dekat kampusku. Kosannya sebenarnya nggak jelek-jelek amat, bangunannya 2 lantai, kamarnya lumayan luas, dan harga sewanya murah. Mungkin itu juga yang bikin aku tertarik, tapi ternyata murah. Kadang memang ada sebabnya. Aku baru tahu belakangan kalau kos itu sudah lama kosong sebelum aku dan 2 penghuni lainnya datang. Mbak Sari dan Dita, teman satu lantai denganku, juga sama-sama anak baru. Jadi bisa dibilang kami bertiga adalah penghuni pertama setelah kos ini lama nggak dipakai. Awalnya semua berjalan biasa. Hari-hari pertama kami saling kenalan, masak bareng, kadang ngobrol sampai tengah malam di dapur. Tapi sejak malam kelima, ada sesuatu yang bikin suasana berubah. Waktu itu aku lagi nyuci baju di belakang kos. Pas maghrib, dapurnya nyambung langsung ke halaman belakang, dan di sanalah aku pertama kali melihatnya. Kuburan? Iya, kuburan beneran. Satu gundukan tanah kecil, yang udah tua banget, ditumbuhi rumput liar, dan ditandai pakai batu nisan polos tanpa tulisan. Lokasinya persis di pojokan tembok belakang, setengah tertutup semak simik. Aku kaget. Jelas, tapi anehnya, aku kayak nggak bisa teriak atau lari. Kakiku lemas, rasanya kayak ada yang nahan pandangan mataku biar tetap menatap nisan itu. Beberapa detik kemudian, aku sadar, dan buru-buru masuk ke dapur, nutup pintu, dan langsung lari ke kamar. Badanku dingin, jantungku deg-degan, tapi aku nggak cerita ke siapa-siapa malam itu, takut dikira lebay. Besoknya aku coba tani-tania ke ibu kos. Beliau tinggal di rumah depan, terpisah dari bangunan kos. Ibu kos orangnya ramah, tapi waktu aku nanya soal halaman belakang, raut wajahnya berubah. Mendadak dia jadi kaku, terus jawab pelan, "Kubur itu udah ada dari dulu, Nduk. Waktu rumah ini dibangun, katanya sih udah ada duluan. Gak ada yang ganggu kok, jadi dibiarin aja." Aku makin gak tenang. Tapi ya, aku pikir selama gak diganggu, harusnya aman kan? Sampai akhirnya Dita cerita hal yang aneh. "Ron, lo tadi malam dengar suara cewek nangis gak sih?" tanya Dita waktu lagi duduk di dapur sambil nyeduh kopi. Aku kaget, tapi berusaha tenang. "Nangis di mana?" "Di luar, belakang, kayak deket jendela kamarku. Pas aku lihat dari ventilasi, sepi, tapi suaranya masih ada. Terus, pas aku coba keluar, hilang." Aku langsung ingat kuburan itu. Tapi aku belum berani cerita. Malam itu aku tidur sambil pasang headset, muter musik pelan, biar nggak denger suara-suara aneh. Tapi tetap aja, sekitar jam 2 pagi, aku kebangun karena ngerasa ada yang berdiri di depan pintu kamar. Nggak ada suara, tapi perasaan itu nyata. Aku buka mata pelan. Nggak ada siapa-siapa, tapi pintu kamarku nggak aku kunci. Nggak tahu kenapa, rasanya dingin banget. Sampai-sampai napas keluar uap. Aku tarik selimut sampai ke kepala Baka Doa Sambi. Gemetar. Paginya aku langsung pasang kunci tambahan di pintu. Hari-hari berikutnya makin aneh. Mbak Sari mulai suka ngomong sendiri. Katanya sih ngobrol lewat telepon, tapi aku nggak pernah lihat HP-nya megang. Kadang malam-malam dia keluar ke belakang bawa lilin kecil, katanya buat ngadem. Aku dan Dita mulai khawatir, tapi Mbak Sari selalu bilang dia baik-baik aja. Bahkan suatu malam dia bisik ke aku, "Di sini tuh nggak jahat kok, asal kita sopan." Makin merinding. Akhirnya aku dan Dita sepakat buat ngobrol serius. Kita cari info soal rumah ini di internet, di forum-forum, bahkan sampai ke RT. Dari obrolan sama Pak RT, kita tahu kalau dulunya tanah kos ini adalah tanah warisan keluarga yang terbengkalai. Katanya pernah ada kasus anak pemilik rumah yang bunuh diri gara-gara dipaksa nikah, dan mayatnya dikubur diam-diam di belakang rumah. Karena nggak dapat restu, katanya arwahnya gentayangan. Tapi nggak ada yang tahu pasti siapa dan kapan kejadian itu. Malamnya, aku makin susah tidur. Setiap kali aku lelap, selalu ada mimpi yang sama. Aku jalan ke belakang kos, dan lihat sosok perempuan berbaju putih, duduk di atas kubur itu, sambil nyanyi lagu Jawa pelan. Suaranya sendu, matanya sembab, dan dia selalu ngelirik ke arahku. Tapi, aku nggak bisa gerak, kayak tubuhku dibekukan. Sampai suatu malam, mimpi itu berubah. Dalam mimpi, dia jalan ke arahku sambil bawa bunga kamboja. Dia berhenti di depan wajahku dan bilang, "Aku cuma pengen didengerin. Jangan usir aku." Besok paginya, Dita udah nggak ada di kos. Kamarnya kosong, HP-nya nggak aktif. Kata ibu kos, dia bilang mau pulang ke rumah orang tuanya. Tapi anehnya dia pergi jam 3 pagi, jalan kaki sendirian.
Aku makin takut, sendirian di kos itu. Cuma tinggal sama Mbak Sari yang makin hari makin aneh. Sampai suatu malam, pas aku lagi di kamar, lampu tiba-tiba mati. Padahal listrik daerah itu nggak mati. Yuk, kamar, dan dari dalam dapur, ada cahaya lilin. Gue pelan-pelan ngintip. Mbak Sari duduk di lantai, depan pintu belakang yang kebuka, bawa sesajen kecil dan lilin. Mulutnya komat kamit. Gue langsung mundur perlahan tapi dia tiba-tiba nengok dan senyum ke arah gue. Sini Ron, dia mau ngomong, sama kamu juga. Gue gak jawab, gue balik ke kamar, kunci pintu, dan langsung nangis. Paginya gue cabut, gue bawa semua barang seadanya. Langsung naik ojek online ke rumah sepupu gue di Sewon. Gue gak bilang apa-apa ke ibu kos, gue cuma bilang, maaf bu, saya pindah mendadak. Beliau cuma diam, kayak udah biasa denger orang kabur gitu aja. Beberapa minggu kemudian, gue dapat kos baru yang jauh lebih tenang, tapi rasa takut itu nggak hilang. Sampai suatu sore, gue iseng buka-buka akun TikTok horor yang bahas tempat angker di Jogja. Ada satu video yang bikin gue langsung lemes. Ada yang upload footage kos-kosan tua yang katanya berhantu di daerah Pogung. Dan di akhir video itu, muncul potongan tulisan dari papan kecil yang setengah terkubur di tanah belakang. Tulisannya samar, tapi bisa terbaca. Makam Raras Ayu, wafat 1998. Darah gue langsung dingin. Itu kubur yang gue lihat. Kubur itu punya nama, dan Raras Ayu ternyata adalah anak pemilik rumah yang dulu dikabarkan hilang. Sekarang gue ngerti, dia bukan mau ganggu, dia cuma gak pernah diakui. Gak pernah dimakamkan dengan layak. Don Meng, sampai hari ini, dia masih duduk di atas kubur itu, nunggu ada yang nyapa dia dengan namanya sendiri.